Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang besar banget. Sebuah transformasi digital yang bakal mengubah cara kerja jutaan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Pemerintah baru aja ngeluarin aturan main baru yang super penting. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih artinya ini semua? Coba deh kita bayangin skalanya, jutaan pegawai tersebar dari Sabang sampai Merauke, gimana caranya mengelola data, karir, dan semua layanannya secara efisien di zaman sekarang. Ini tantangan yang luar biasa besar, dan pemerintah mencoba menjawabnya dengan sebuah sistem baru yang sangat ambisius. Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas semuanya. Mulai dari kenapa sih ini harus terjadi sekarang, terus apa sebenarnya ASN digital itu, siapa aja yang bakal pegang kendali aksesnya, gimana sistemnya dijaga biar aman, dan yang paling penting, apa dampaknya buat para ASN di luar sana. Mari kita mulai dari yang pertama. Jadi kenapa ada dorongan besar-besaran buat digitalisasi sekarang banget? Apa pemicunya? Jawabannya ternyata bukan cuma kebijakan biasa, tapi ini adalah amanat langsung dari undang-undang. Nah, ini dia landasan hukumnya. Jadi ini bukan sekedar wacana atau program yang bisa ganti-ganti ya. Ini adalah kewajiban yang tertulis jelas di dalam undang-undang. Tujuannya apa? Untuk bikin semua proses manajemen ASN jadi lebih efisien, efektif, dan datanya akurat. Intinya, ini adalah perintah untuk modernisasi total. Jadi, dari amanat hukum tadi, lahirlah tujuan besar ini, menyatukan semua sistem yang selama ini mungkin jalan sendiri-sendiri menjadi satu platform tunggal yang terintegrasi. Tujuannya jelas banget, yaitu menciptakan birokrasi yang kerjanya lebih efektif, datanya super aman, dan setiap tindakannya bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kita udah tahu kenapanya. Sekarang, mari kita gali lebih dalam, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ASN digital ini? Gampangnya gini deh, bayangin ASN digital itu sebagai satu-satunya pintu gerbang resmi untuk semua urusan kepegawaian ASN. Jadi nggak ada lagi tuh aplikasi atau sistem yang beda-beda di setiap kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Semuanya terpusat di satu tempat, di bawah kendali BKN. Dan dari poin-poin ini, kita bisa lihat keseriusan pemerintah. Pertama, sistem ini bukan dibangun dari nol, tapi menggabungkan SI-ASN yang mungkin udah kita kenal. Kedua, dan ini yang paling krusial, penggunaannya itu wajib, nggak ada tawar-menawar. Dan ketiga, kalau ada instansi yang udah terlanjur punya sistem sendiri, mereka wajib hukumnya untuk menyambungkan sistemnya ke ASN digital. Jadi, era data yang terpisah-pisah resmi berakhir. Oke, kalau sistemnya terpusat dan menyimpan data jutaan orang, pertanyaan berikutnya pasti soal keamanan dan akses kan? Siapa sih yang boleh masuk? Siapa yang pegang kuncinya? Dan apa aja yang bisa mereka lakukan di dalam? Nah, strukturnya itu sangat jelas dan berjenjang. Di puncak piramida ada super admin. Dan ini luar biasa ya, cuma boleh ada maksimal 2 orang untuk seluruh Indonesia yang punya kendali penuh atas sistem. Di bawahnya ada admin instansi untuk tiap lembaga, lalu ada verifikator yang tugasnya ngecek data. Tentu saja, setiap ASN bisa lihat datanya sendiri. Sementara untuk publik atau tamu, aksesnya sangat terbatas hanya untuk informasi umum. Dan buat dapetin akses ini, prosesnya nggak main-main, sangat formal dan ketat. Instansi harus mengajukan nama secara resmi, lengkap dengan NIP dan penjelasan tugasnya. Pegawai yang diajukan juga wajib tanda tangan fakta integritas, komitmen untuk menjaga kerahasiaan data. Setelah semua itu, BKN yang akan mengevaluasi dan memutuskan apakah akses diberikan atau ditolak. Jadi nggak ada yang namanya akses otomatis. Ini nih, detail yang penting banget. Hak akses itu ada masa berlakunya. Khusus untuk peran admin dan operasional, aksesnya cuma berlaku maksimal 2 tahun. Setelah itu, harus diajukan perpanjangan. Ini adalah mekanisme kontrol yang cerdas banget untuk mencegah adanya hak akses abadi dan memastikan hanya orang yang benar-benar berwenang yang bisa masuk ke sistem. Oke, karena data yang disimpan di sini sifatnya sangat pribadi dan sensitif, keamanan jadi prioritas nomor 1. Sekarang, yuk kita lihat gimana caranya sistem ini dirancang buat melindungi data jutaan ASN dari penyalahgunaan atau serangan siber. Fondasi keamanannya pakai prinsip yang namanya least privilege. Gampangnya begini, kalau tugas Anda cuma perlu akses ke ruang kerja dan dapur di sebuah gedung, maka Anda cuma akan dikasih kunci untuk 2 ruangan itu, bukan kunci untuk seluruh gedung. Prinsip yang sama berlaku di sini. Setiap pengguna cuma dikasih akses secukupnya sesuai kebutuhan kerjanya, nggak lebih. Di atas prinsip tadi ada lapisan-lapisan keamanan praktis lainnya. Pertama, semua pengguna wajib pakai autentikasi multifaktor atau MFA kayak kode OTP yang dikirim ke handphone. Kedua, berbagai akun atau password itu dilarang keras, 1 orang, 1 akun.
Ketiga, semua aktivitas kita di dalam sistem akan terekam secara otomatis. Dan terakhir, kalau akun kita nggak aktif selama 90 hari, aksesnya akan otomatis dicabut. Sederhana tapi efektif. Angka ini juga sangat krusial. 2 tahun. Ini adalah waktu minimal semua rekaman aktivitas pengguna atau log wajib disimpan. Buat apa? Tentu saja untuk kebutuhan audit. Dan kalau amit-amit terjadi insiden keamanan, data ini bisa jadi bukti forensik digital. Artinya, jejak digital setiap pengguna akan tersimpan dengan baik. Dan untuk mengawasi ini semua, dibentuklah sebuah tim khusus, semacam polisinya sistem ini, yaitu tim pengendali akses. Tugas mereka adalah melakukan evaluasi rutin, memastikan semua aturan ditaati, dan jadi garda terdepan kalau sampai terjadi insiden keamanan. Oke, kita udah bahas panjang lebar soal kenapa, apa, siapa, dan bagaimana sistem ini bekerja. Sekarang kita sampai di bagian paling penting, apa dampak nyatanya buat instansi pemerintah, dan tentunya buat setiap ASN. Nah, ini dia bagian yang paling urgent dan harus jadi perhatian. Instansi pemerintah cuma punya waktu 3 bulan sejak aturan ini berlaku untuk mendaftarkan ulang semua penggunanya sesuai aturan baru. Kalau sampai lewat dari tenggat waktu di bulan Februari 2026, semua hak akses yang lama akan hangus secara otomatis. Ini benar-benar sebuah riset total untuk semua pengguna sistem. Jadi pada akhirnya, kita bisa simpulkan kalau ini bukan sekedar peluncuran aplikasi atau software baru. Ini adalah sebuah pergeseran fundamental, perubahan cara kerja birokrasi di Indonesia. Tujuannya adalah menciptakan sebuah sistem yang terpusat, datanya jauh lebih aman, dan setiap prosesnya jadi lebih akuntabel. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah langkah raksasa ini akan benar-benar menjadi fajar baru bagi birokrasi yang sepenuhnya digital di Indonesia? Fondasinya sudah diletakkan dengan sangat kokoh, tapi pada akhirnya eksekusi dan komitmen bersamalah yang akan jadi penentunya. Terima kasih sudah menyimak.